Oke ya, malam ini saya akan membahas tentang jin korin. Apa dan siapakah jin korin itu? Jin korin itu adalah sosok bangsa jin yang sifatnya khusus. Bukan jin yang seperti biasanya, yang normal biasanya, bukan. Karena jin korin itu ya diciptakan oleh Allah untuk mendampingi setiap kelahiran manusia yang ada di dunia ini. Jadi artinya setiap manusia pasti ada pendamping yang namanya jin korin. Ada malaikat korin, ada jin korin. Jadi malaikat korin itu biasanya itu yang mengarahkan kita, memberikan petunjuk, ya, memberikan saran-saran yang baik-baik saja, ya, yang seolah-olah apa ya, memberikan hal-hal yang positif kepada kita sebagai manusia. Nah, sedangkan jin korin itu adalah tugasnya itu di sebelah kiri, yaitu kadang dia itu menghasut, ya, mengajak kita berbuat yang salah, berbuat yang jahat, memprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Dan itu kita harus memberikan kepada diri kita, kepada pikiran dan hati kita, supaya mewaspadai. Karena di dalam hidup di dunia ini ada dua versi. Kalau enggak kita baik atau buruk, gagal atau berhasil, senang atau susah. Nah, semua itu tidak luput dari pengaruh oleh kedua korin itu, yaitu malaikat korin dan jin korin. Nah, dari penciptaan jin korin itu sendiri beda dengan jin-jin yang pada umumnya. Bangsa jin itu diciptakan dari api. Dari api, semua bangsa jin diciptakan dari api. Ya, ada bangsa jin yang tinggal di udara, ada jin yang tinggal di daratan. Itu membedakan jenisnya bangsa jin itu sendiri, ya. Sedangkan jin korin itu tinggalnya itu di dalam diri manusia. Dia diciptakan dari api, tetapi sifatnya yang sangat lembut. Jadi api itu seperti kayak disempurnakan, kayak disaring. Jadi nggak sama dengan api dari bahan-bahan bangsa jin yang pada umumnya. Nah, apinya itu sifatnya itu lembut, sifatnya itu lebih bagus, lebih sempurna. Makanya jin korin itu tidak bisa dibunuh dengan apapun, dengan doa-doa, ya, dengan mantra-mantra. Kita tidak bisa membunuh jin korin itu, karena jin korin dimasukkan ke dalam tubuh kita ini untuk mendampingi hidup dari kita lahir sampai kita mati. Jadi dia diberikan kemuliaan sama Allah. Diberi kemuliaan apa? Tidak bisa dibunuh dengan apapun, dengan doa-doa, dengan mantra-mantra. Itu kemuliaan jin korin. Sedangkan kalau jin-jin yang pada umumnya yang ada di luar sana, ya, dari jenis apapun bangsa jin, itu bisa dibunuh. Dibunuh dengan mantra, dengan doa, dengan ilmu, bisa gitu loh. Nah, ini yang membedakan antara jin korin dengan jin yang pada umumnya, yang ada di luar sana. Nah, jin korin tiap hari, ya, setiap saat itu duduk dalam pribadi kita. Makanya kita harus waspada dari pikiran dan hati. Jangan sampai kita mudah diprovokasi oleh jin korin itu. Pandai sekali jin korin itu untuk memprovokasi kita. Terkadang kita dibikin malas. Terkadang kita dibikin apa? Seolah-olah kita itu kayak terprovokasi. Kita tujuannya ke sana, tiba-tiba ke sini. Kita tujuannya mau berbuat ini, tiba-tiba kita berbuat itu. Itu provokasi dari jin korin. Makanya kita harus punya pengendalian diri yang bagus, ya, pengendalian diri dari pikiran kita, dari hati kita, biar kita nggak gampang terjerumus oleh jin korin itu sendiri. Nah, kesimpulannya, dia ada untuk kehidupan kita. Kalau nggak ada jin korin yang jahat, jin korin yang negatif, ya, berarti hidup di dunia itu tidak seimbang. Apabila kita diberikan kebaikan atau malaikat korin aja, baik. Terus yang buruk ikut siapa? Dan sebaliknya kalau kita dibuat buruk, yang baiknya ikut siapa? Inilah yang disebut bentuk keseimbangan antara jiwa dan raga kita, antara akal dan pikiran kita. Nah, dari situlah
di mana manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Karena manusia itu mempunyai akal dan pikiran, mempunyai jiwa raga yang notabene seimbang. Jiwa kita seimbang dengan raga kita, akal dan pikiran kita seimbang. Semuanya itu sudah apa? Sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah itu sendiri. Dari yang mulai antara nasib sampai yang namanya takdir. Kalau bahasa teman-teman kita yang beragama Islam itu yang disebut khodo dan khodar. Khodo itu adalah apa? Khodo itu adalah nasib. Khodar itu adalah takdir. Makanya jangan sampai kita keliru. Jangan sampai kita tuh mensalahartikan dalam kehidupan ini. Kita harus yakin. Kita jangan ragu-ragu. Ya sekali melangkah pantang mundur. Sekali kamu membuka pintu, ya sudah kamu harus masuk ke sana. Apapun yang terjadi di sana, kamu harus berani untuk apa? Untuk menyelesaikan. Ya berani hidup, berani mati. Berani gagal, ya berani berhasil. Berani sembuh, ya berani sakit. Itulah yang namanya keseimbangan dalam hidup di dunia ini. Nah, kita kembali kepada yang namanya jin korin tadi itu ya. Jadi jin korin tidak bisa dibunuh dengan apapun ya. Ingat ya, walaupun dengan mantra, saya nggak suka dengan jin korin. Tak bunuh aja dia, tak sakiti dia, tak usir aja, tak keluarin dari raga saya. Tidak bisa, karena dia itu akan melekat di dalam diri kita. Ada dalam diri kita, dari kita lahir sampai mati. Itu adalah ketentuan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita itu bisa selamat di dunia ini oleh siasatnya jin korin itu? Makanya kita harus waspada. Kita harus selalu apa? Selalu percaya diri. Untuk apa? Untuk menetralisir diri kita dari keburukan-keburukan. Tetap kita duduk di dalam jati diri kita. Tidak gampang terprovokasi. Ya. Nah ini yang paling penting ini begini. Pada saat jin korin ini, nanti itu kalau kita sudah meninggal dunia, jin korin itu akan kemana? Nah, ini banyak orang-orang yang di luar sana itu bertanya, kemanakah jin korin pada saat kita sudah meninggal? Karena apa? Pada saat kita manusia hidup di dunia ini, ya kan, pasti ada apanya? Ada ambang batasnya, ada awalan dan akhiran, ada ujung dan pangkal. Ada hulu dan hilir. Pada saatnya kita akan mati. Karena kita hidup di dunia ini ya tidak akan selamanya. Tidak abadi. Yang namanya hidup di dunia pasti akan mati. Kita akan kembali menghadap kepada Tuhan. Mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah itu sendiri. Nah, setelah itu jin korin tugasnya sudah selesai. Tugasnya apa? Selama di dunia memprovokasi manusia, menuntun manusia ke jalan yang jelek, menuntun manusia ke jalan-jalan yang tersesat. Nah, tugasnya sudah selesai. Kemanakah dia? Nah, jin korin itu akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dan apa? Mereka ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Karena apa? Tugasnya satu kali aja di dunia ini. Untuk apa? Untuk memprovokasi setiap kelahiran manusia. Nah, pada saat nanti manusia itu sudah selesai, sudah meninggal dunia, ya, sudah nggak hidup lagi di dunia ini, jin korin itu akan kembali kepada Allah dan dia akan ditempatkan di tempatnya semula. Nah, apakah dia mati? Dia tidak akan pernah mati. Karena dia abadi selama-lamanya. Jin korin dari ciptakan, dia akan abadi. Nanti di akhir zaman, pada saat dunia ini dihancurkan, alam semesta semua akan dihancurkan. Apa yang terjadi? Seluruh makhluk itu akan mati juga. Yang namanya hidup pasti akan mati. Bangsa manusia, bangsa jin, malaikat, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semuanya akan mati. Tidak akan yang ada yang namanya makhluk itu abadi. Nah, terutama tadi jin korin tadi, dia juga akan dicabut nyawanya. Siapa yang mencabut? Sama yang mencabut itu adalah malaikat Israel. Tugas malaikat Israel itu mencabut nyawa makhluknya Allah secara keseluruhan. Tidak ada yang namanya makhluk hidup nggak dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Semuanya dicabut nyawanya.
ya. Yang terakhir yang dicabut nyawanya sama malaikat Israel itu ya menjabut dirinya sendiri, nyawanya dicabut. Ya Allah, ini tugas saya sudah selesai semua ini, seluruh makhluk sudah saya cabut nyawanya, ini tinggal saya sendirian ini, bagaimana ini? Ya udah, Allah memberikan restu, memberikan berkah kepada malaikat Israel, cabut sendiri nyawamu. Dan akhirnya malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Dan matilah. Apa yang terjadi? Seluruh alam semesta ini sudah tidak ada nyawanya lagi. Sudah mati semuanya. Tinggal apa? Tinggal Allah yang sendiri. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Suci. Allah itu Maha Besar. Allah Maha Pencipta. Maha segala-galanya. Semua makhluk hidup yang di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Makanya kita hidup di dunia ini harus kita senantiasa beribadah dan bersujud kepada Allah. Tugasnya kita ini, karena setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya untuk beribadah dan bersujud kepadanya tanpa terkecuali. Ya, mau dia dikasih akal, dikasih pikiran, yang kita sebagai manusia ini, atau hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu beribadah, bertasbih menyebut nama Allah. Itulah yang namanya makhluk ciptaan. Dan Allah yang menciptakan. Itu ya. Jadi jangan sampai kita mempunyai pemikiran-pemikiran negatif tentang apa yang namanya jin-jin itu. Yang tadi saya bicarakan adalah jin korin tadi itu. Dia penting sekali dia. Penting sekali untuk diciptakan. Dan diletakkan setiap kepribadian manusia itu sendiri. Sebagai bentuk keseimbangan di dunia ini. Makanya kita harus pengendalian diri kita ini seutuhnya. Ya. Kita jangan blok pada yang kiri, kita jangan blok pada yang kanan. Kita harus seimbang, duduk di dalam pikiran kita, duduk dalam hati kita. Selaras, seia dan sekata. Pikiran ini sebagai guru, ini hati sebagai murid. Ini yang memerintah, ini yang melaksanakan. Kalau guru dan muridnya itu seimbang, seia dan sekata, apa yang terjadi? Hidupmu itu akan selaras. Ya, hidupmu akan bahagia. Karena kamu sudah bisa menyeimbangkan pikiran dan hatimu. Bisa menyeimbangkan antara guru dan muridnya. Kalau kamu sudah bisa menyeimbangkan guru dan muridnya, pikiran dan hati, niscaya hidupmu akan sempurna. Ya kan? Jalanmu akan lurus di dunia ini sampai di dunia yang berikutnya. Kehidupan yang berikutnya. Dan kehidupan yang berikutnya itu yang paling utama. Karena kehidupan yang berikutnya atau akhirat itu sendiri, kehidupan yang abad dan abada, selama-lamanya. Tidak ada kematian. Di sana tidak ada kematian lagi. Di sana tidak hidup seperti di dunia ini. Hidup di dunia ini serba kekurangan. Hidup di dunia ini serba jelek. Karena Allah sendiri berkata, aku ciptakan dunia ini bahannya dari keburukan dan kesesatan. Makanya tugas kita di dunia ini untuk menyempurnakan pribadi kita, menyempurnakan hidup kita, menyempurnakan jiwa dan raga kita, menyempurnakan akal dan pikiran kita. Kita duduk di tengah-tengah, bukan kiri, bukan kanan. Jadi malaikat korin atau jin korin gak ada gunanya. Karena apa? Kita yang mengendalikan sendiri. Kita yang mewujudkan hidup ini, baik atau buruk. Nah, dari situlah kita akan menuju hidup yang hakiki, hidup yang sempurna dunia dan akhirat. Pesan saya yang terakhir, tetap kita menjaga diri kita dengan apa? Dengan kesucian, dengan kesadaran, dan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu jati diri kita. Itu pesan saya.